Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada siang hari ini kita mesti diberikan nikmat kesehatan, kesempatan, kemurahan rezeki, sehingga kita bisa berkumpul dalam acara pertemuan kelompok setiap bulannya yang berbahagia ini. Salawat dan salam tak lupa kita hadiahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita semua mendapat syafaat di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Baiklah ibu-ibu yang saya hormati, saya ucapkan selamat datang ibu-ibu semuanya. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada ibu-ibu yang meluangkan waktunya untuk hadir dalam pertemuan kelompok setiap bulannya ini. Nah ibu-ibu semuanya, bagaimana kabarnya ibu-ibu semuanya? Sehat kan ibu-ibu? Alhamdulillah sehat ya Bu ya. Nah pada siang hari ini Bu, kita akan membahas pertemuan kelompok pada sesi yang ke-9, yaitu pentingnya gizi bagi ibu menyusui. Nah, sebelum kita masuki sesi yang ke-9 ini dalam modul yang ketiga Bu, saya akan mengulang kembali atau mereview pembelajaran kita pada sesi yang ke-8 sebelumnya Bu. Nah, pada sesi yang ke-8 ada yang masih ingat ibu apa judul materi kita Bu? Ada ya Bu ya, pentingnya gizi dan layanan ibu hamil. Nah, pada materi yang ke-8 pada bulan lalu Bu, di situ ada poin-poin penting Bu. Apa aja salah satunya Bu? Nah, pentingnya 1000 hari pertama kehidupan. Nah, 1000 hari pertama kehidupan ini apa maksudnya Bu? Mulai dari hamil sampai anak berusia 2 tahun ya ibu-ibu ya. Kemudian ada lagi Bu, pentingnya gizi bagi ibu hamil. Kemudian apa lagi Bu? Pemeriksaan kesehatan bagi ibu hamil dan lain-lain sebagainya Bu ya. Nah pada materi yang ke-9 ini Bu, kita akan membahas yaitu pentingnya gizi pada ibu menyusui. Pada sesi ke-9 ini Bu, ada 3 poin penting yang akan kita bahas dalam materi ini Bu. Salah satunya poin yang pertama yaitu mengenai ASI eksklusif. ASI eksklusif ini apa Bu? Artinya yang pertama itu Bu, anak diberikan ASI saja sampai usia 6 bulan. Nah, ini cukup bagi si bayi karena perut si bayi atau daya tampung makan si bayi itu masih sedikit. Kemudian yang kedua apalagi Bu? Terus berikan ASI kepada si bayi sampai berusia 2 tahun. Kemudian apa lagi Bu? Yang ketiga Bu, berikan bayi itu sesering mungkin selama bayi itu mau ya Bu ya. Jadi kalau bayi itu tidak mau Bu, jangan dipaksa ya Bu ya, nanti bayi bisa muntah. Nah kemudian Bu, apalagi Bu ya, yang keempat Bu, perah ASI. Mana tahu nanti ibu pergi, ini bisa disimpan dan diberikan kepada si bayi ya Bu ya. Nah dalam ASI eksklusif ini Bu, ada yang mau ditanyakan Bu? Ada Bu? Iya, apa Bu? Silakan tanya Bu. Iya bagus sekali ya Bu. Ibu ya, berikan aplaus kepada Ibu Tukini ya. Nah pertanyaan Ibu Tukini ini adalah, kenapa anak yang berusia 0 sampai 6 bulan itu cukup diberikan ASI saja? Alasannya apa Bu? Yaitu Bu, anak yang diberikan ASI saja selama 6 bulan itu Bu, akan menangkal atau bisa mencegah anak dari diare dan infeksi pada saluran pernapasan. Itu sangat baik ya Bu, dan di dalam umat Islam Bu, kita dianjurkan memang disuruh memberikan ASI sampai berusia 2 tahun ya Bu ya. Nah pada poin kedua ini Bu, mengenai MPASI atau makanan pendamping
air susu ibu ya Bu ya. Nah, di sini ada takarannya Bu. Kita bukan sembarangan ya Bu untuk memberikan makanan pendamping kepada si kecil ya Bu ya. Nah, di sini sudah dijelaskan Bu. Ketika anak berusia umur 6 sampai 9 bulan Bu, itu cukup diberikan makanan lumbat Bu dan sama ASI Bu. Makanan lumbat ini contohnya apa Bu? Yaitu bubur Bu. Diberikannya berapa hari sekali Bu? Di sini ada Bu. Berikannya 2 sampai 3 kali dalam sehari Bu. Kemudian ada makanan tambahannya yaitu Bu, selingannya itu diberikan biskuit. Nah, 1 sampai 2 kali. Kemudian pada saat bayi berusia 9 sampai 12 bulan Bu, anak itu diberikan makanan yang lembek Bu atau biasa dicincang ya Bu ya. Ini diberikannya 3 sampai 4 kali dalam sehari dan diberikan juga Bu makanan selingan Bu. Nah, ketika bayi berusia 12 bulan ke atas, ASI sudah diberikan makanan yang biasa dimakan oleh keluarga. Nah, ini berarti kekebalan tubuhnya sudah bisa masuk ketika makan dengan makanan yang biasa dikonsumsi oleh keluarga ibu-ibu ya. Kemudian pada poin yang ketiga ini Bu, pentingnya gizi bagi ibu menyusui Bu. Di sini bisa didapatkan ketika ibu datang ke posyandu Bu. Ibu dan anak bisa mendapatkan di sini Bu. Nah, ketika ibu dan anak datang ke posyandu, apa yang didapatkan Bu? Yang pertama Bu, mendapatkan informasi dan pelayanan kesehatan bagi ibu dan bayi dan anak balita Bu. Itu poin pertama Bu. Kemudian poin yang kedua apa Bu? Memantau pertumbuhan untuk sang anak Bu. Nah, jadi nanti ini untuk mencegah anak kurang gizi Bu. Nah, agar terhindar dari kekurangan gizi ya Bu ya. Dan yang ketiga Bu, mendapatkan kapsul vitamin A. Nah, ini bagus untuk anak ya Bu ya. Kemudian yang keempat apa Bu? Memperoleh imunisasi secara lengkap. Nah, yang kelima, pemantauan berat badan ibu hamil dan memperoleh tablet tambah darah atau biasa disingkat dengan TTD ya Bu-ibu ya. Kemudian yang keenam yaitu ibu nifas memperoleh vitamin A dan TTD atau tablet tambah darah ya Bu-ibu ya. Nah, di sini saya akan menyampaikan Bu beberapa hal penting dari poin yang kita bahas ini Bu. Tapi dari materi pembahasan ini Bu, ada 3 poin penting yang kita sudah bahas tadi Bu. Kira-kira ada yang ingin bertanya Bu? Sebelum kita rangkum Bu. Baik Ibu. Baik Ibu Leni, silakan tanya. Baik Ibu Leni ya. Ada yang ingin menjawab Ibu-ibu dari pertanyaan Ibu Leni? Kenapa bayi yang berusia di atas 6 bulan sampai usia 2 tahun kenapa tidak diberikan ASI saja? Nah, kenapa beda dengan usia yang 0 sampai 6 bulan ya Ibu-ibu ya? Ada yang ingin menjawab Ibu-ibu? Tidak ada Ibu-ibu. Nah, kenapa anak itu perlu MPASI Bu? Karena ketika anak sudah menginjak 6 sampai 2 tahun, kondisi perutnya sudah berbeda ya Ibu-ibu, dan di situ memerlukan makanan yang sedikit berat Bu. Nah, gitu Ibu-ibu ya, mungkin Ibu-ibu lebih sudah mempraktekkan, dan di sini tadi diberikan yaitu contohnya itu makanannya seperti bubur ya Ibu-ibu ya. Nah, mungkin akan saya rangkum dari apa-apa saja yang setelah kita bahas tadi. Ada beberapa poin yang kita bahas tadi, yaitu cukup berikan ASI saja ketika bayi berusia 0 sampai 6
bulan. Ketika anak di atas 6 bulan sampai 2 tahun, berikan makanan pendamping ASI. Kemudian yang ketiga, membawa bayi ke posyandu setiap bulan sekali. Dan yang terakhir yaitu ibu menyusui, makan makanan dengan gizi yang seimbang. Baiklah ibu-ibu semuanya, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf ya ibu-ibu ya, dimaafkan ibu-ibu kan. Nah, saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.